Hidup Bu Marfuah nyaris hancur. Utang menumpuk, rumah mau disita, anak kuliah tanpa biaya. Semua terasa mustahil, sampai ia menemukan satu ayat yang mengubah segalanya. Ayat yang bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga menguatkan jiwa yang hampir patah. Mau tahu bagaimana ayat 1000 dinar mengubah hidup seorang ibu biasa di Brebes? Jangan lewatkan kisah inspiratif ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Amin. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar juga. Subscribe channel ini, dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya. Mari kita mulai. Di sebuah kampung sederhana di ujung Brebes Timur, tinggallah seorang ibu tangguh bernama Marfuah. Usianya 45 tahun, kulitnya legam terkena matahari, dan tangannya kasar karena terbiasa mengayuh sepeda ontel sambil membawa keranjang penuh telur asin. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang janda penjual keliling yang hidupnya ditopang oleh semangat dan air mata. Sejak suaminya wafat 2 tahun lalu karena gagal ginjal, Bu Marfuah harus menghidupi anak sematawayangnya, Rashid, yang kini kuliah di Semarang lewat program beasiswa. Ibu baik-baik saja di rumah. Nak, fokus kuliahmu, katanya di telepon, menyembunyikan kenyataan bahwa ia sedang dicekik utang koperasi. Dulu, ia meminjam 17 juta rupiah. Setengahnya untuk biaya pengobatan suami, sisanya ia putar untuk dagang. Tapi jualan telur asin tak selalu mulus. Apalagi sejak pandemi, pasar sepi dan daya beli warga menurun. Banyak yang beli satu, minta bayar minggu depan. Banyak juga yang tak kembali sama sekali. Petugas koperasi datang rutin setiap bulan. Tapi bulan lalu mereka datang 2 kali. Dan yang terakhir itu, nadanya sudah berubah. Bu Marfuah, kami bukan mau menekan. Tapi kalau bulan depan tak ada pembayaran, rumah ini akan kami segel sebagai jaminan. Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Bu Marfuah tidak punya siapa-siapa lagi. Saudara pun hidupnya pas-pasan. Ia hanya punya rumah tua warisan almarhum suami. Itulah yang kini jadi ancaman. Malam itu ia duduk sendiri di dapur gelap. Kompor tak dinyalakan karena beras tinggal segenggam dan minyak pun habis. Ia tak menangis. Mungkin karena air matanya sudah habis untuk hari-hari sebelumnya. Ya Allah, kalau Engkau masih mau dengar hamba MU ini, tunjukkan jalan. Bukan untukku, tapi agar anakku bisa lanjut kuliah. Doanya pendek, lirih, tapi tulus dari relung hati yang paling dalam. Ia tak meminta kekayaan, hanya kelegaan. Tidak minta keajaiban, hanya pertolongan. Dan entah bagaimana, doa dari dapur kecil itu sampai juga ke langit. Karena esoknya, sebuah pertemuan tak terduga akan membawanya pada satu ayat. Ayat yang sudah sering ia dengar, tapi belum pernah ia hayati. Ayat yang kelak mengubah cara ia memandang rezeki dan hidup. Pagi itu matahari Brebes tak bersinar terik. Langit mendung menggantung, seolah ikut merasakan hati Bu Marfuah yang tak kunjung terang. Sehabis subuh, ia tetap bersiap seperti biasa. Sepeda ontel bututnya ia keluarkan dari dapur belakang. Lalu ia angkat satu persatu keranjang berisi telur asin, dagangan yang semakin hari semakin berat, bukan karena jumlahnya, tapi karena harapan yang hampir punah. Ia tak banyak bicara, hanya mengayuh perlahan menyusuri gang demi gang, menuju pasar Limbangan. Telur asin 35.000. Ucapnya pelan. Tak banyak yang menoleh. Kebanyakan orang buru-buru atau justru sibuk menawar sayuran. Namun ketika ia berhenti di dekat lapak buku Islami, seorang perempuan berjilbab besar yang sedang duduk membaca menyapanya ramah. "Bu, jual telur asin ya? Berapa satuannya?" tanya si perempuan. 5.000, Bu. Kalau ambil 3, saya kasih 15.000. Si perempuan tersenyum. Saya ambil 5. Sekalian buat anak-anak ngaji.
Bu Marfuah mengangguk dan tersenyum kecil. Saat ia mengemas pesanan, perempuan itu memperhatikannya dengan tatapan dalam. Maaf ya, Bu. Saya bukan mau ikut campur. Tapi wajah ibu kelihatan berat sekali. Ada yang sedang dipikul ya? Bu Marfuah kaget. Tangannya berhenti bergerak. Biasanya orang hanya membeli dan pergi. Tapi kali ini, ada yang bertanya bukan soal harga, tapi soal beban. Ia menarik napas. Ya begitulah, Bu. Hidup kadang seperti telur asin. Luarnya keras, dalamnya asin. Perempuan itu tertawa pelan. Nama saya Ustazah Husna. Saya ngajar ngaji dan kadang bantu orang yang butuh semangat. Ia mengeluarkan selembar kertas kecil dari tasnya. Ibu pernah dengar ayat 1000 dinar? Bu Marfuah menggeleng pelan. Ustazah Husna lalu membacakan ayat itu dengan pelan. Nadanya dalam dan menggetarkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Quran Surat At-Talaq 2 dan 3. Baca ini tiap selesai sholat, Bu. Tapi jangan sekadar dibaca. Pahami, yakini, resapi. Karena ini bukan mantra. Ini janji Allah. Kalau ibu bertakwa, Allah yang akan siapkan jalan keluar. Bu Marfuah memegang kertas itu erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, matanya berkaca-kaca bukan karena ketakutan, tapi karena harapan mulai menyala, meski kecil. Kalau ini caranya, saya mau coba, Bu. Saya sudah capek bergantung sama manusia. Mungkin sudah waktunya kembali sepenuhnya ke Allah. Dan sejak hari itu, ia mulai melangkah, bukan dengan beban, tapi dengan bekal baru, satu ayat dan secercah keyakinan. Malam itu, setelah anaknya terlelap di kamar kecil mereka, Bu Marfuah duduk termenung di ruang tamu yang remang. Di tangan kirinya tergenggam kertas kecil berisi ayat dari Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3, yang baru saja diberikan oleh Ustazah Husna. Tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca. Doa yang baru ia baca tak sekadar rangkaian kata, tapi sebuah janji yang harus ia genggam erat. Ia pun mengulang bacaan itu perlahan, diiringi bisikan lirih dari bibirnya yang pecah-pecah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ia menutup mata, membayangkan wajah suaminya yang dulu selalu memberi semangat, wajah anaknya yang kini menanggung beban kuliah seorang diri. Air mata mengalir deras, bukan sekadar karena kesedihan, tapi karena harapan yang baru tumbuh dalam dadanya. Ya Allah, aku percaya pada janji MU, ia berbisik. Aku tak punya apa-apa lagi selain Engkau dan doa ini. Hari-hari berikutnya, sebelum membuka dagangannya yang sederhana, Bu Marfuah mulai membaca ayat itu secara rutin. Kadang pagi buta saat embun masih menetes, kadang saat langit mulai memerah. Setiap huruf yang diucapkannya menjadi kekuatan baru, meski keraguan tak sepenuhnya hilang. Di sela-sela perjuangan mengayuh sepeda membawa dagangan, pikirannya sering melayang ke masa depan yang tak pasti. Ia tahu, tidak ada jalan instan. Tapi ia yakin, setiap langkahnya sekarang lebih bermakna karena disertai keyakinan penuh. Suatu sore, di tengah pasar yang riuh, seorang pedagang buah memberinya senyum ramah dan berkata, Bu Marfuah, saya lihat ibu sekarang lebih tenang. Apa rahasianya? Ia hanya tersenyum, tak berani bercerita banyak. Karena ia tahu, rahasia terbesar bukan di pasar, tapi di hati dan doa yang diamalkan dengan tulus. Terkadang, ia merasakan lelah yang luar biasa. Namun tiap kali itu datang, ia kembali membaca ayat itu, mengulang janji Allah yang menguatkan. Perlahan, langkah kecil itu mulai membuka pintu. Tidak dengan gemuruh, tapi dengan ketenangan yang tak terduga. Seiring waktu berjalan,
Amalan membaca ayat 1000 dinar menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas Bu Marfuah. Ia membacanya tidak hanya saat pagi, tetapi juga ketika lelah dan bimbang menerpa. Meski ia tidak segera melihat perubahan besar, hatinya tetap yakin bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu. Suatu pagi, saat ia tengah menyiapkan dagangannya di depan rumah, tetangga sebelah datang membawa kabar mengejutkan. "Bu, ada yang mau pesan telur asin dalam jumlah banyak," katanya dari rumah makan baru yang buka di pusat kota. Bu Marfuah terkejut sekaligus bersyukur. Sebelumnya, pelanggan yang datang hanya segelintir dan seringkali membeli sedikit demi sedikit. Pesanan besar seperti ini tentu menjadi angin segar. Tak lama kemudian, seorang pria muda datang. Dengan nada sopan ia berkata, "Bu, saya dari manajemen rumah makan Sari Laut. Kami dengar telur asin ibu terkenal enak dan bersih. Bisa tolong siapkan 200 butir untuk kami?" Bu Marfuah terdiam sesaat. 200 butir? Itu jauh lebih banyak dari biasanya. Namun ia merasa ada kekuatan yang membuatnya yakin untuk menerima pesanan tersebut. Setelah menyiapkan pesanan, dan melihat pria itu pergi dengan senyum puas, ia merasa ada harapan baru mulai menampakkan diri. Hari-hari berikutnya, keberuntungan kecil mulai mengalir. Seorang pelanggan lama yang sempat lama tidak datang, kembali membawa teman-temannya untuk membeli dagangan Bu Marfuah. Anak kuliahnya pun mendapat beasiswa tambahan yang membantu biaya hidup. Suatu malam, saat sedang mengayuh sepeda pulang, ia bertemu dengan seorang wanita parubaya yang menawarkan pekerjaan sampingan sebagai penjaga toko kelontong. Pekerjaan yang tidak membebani, namun menambah penghasilan. Yang paling mengejutkan, saat tagihan koperasi yang sebelumnya menakutkan, tiba-tiba datang surat keringanan cicilan. Mereka memberi waktu tambahan tanpa bunga dan denda. Setiap kejadian itu bukan kebetulan. Dalam hatinya, Bu Marfuah yakin semua ini adalah jawaban atas doa dan keyakinannya kepada janji Allah dalam ayat 1000 dinar. Namun perjalanan masih panjang. Ia tahu, ujian dan rintangan akan datang kembali. Tapi kini, ia tidak lagi berjalan sendiri. Ia sudah menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan, iman dan doa. Hidup Bu Marfuah mulai memasuki babak baru. Setelah sekian lama bergelut dengan rasa putus asa, kini ia mulai merasakan berkat dari doa yang tak pernah ia lepaskan, ayat yang dikenal sebagai ayat 1000 dinar. Namun, yang membuatnya terheran-heran bukan sekadar bertambahnya pelanggan, melainkan cara Allah membuka pintu rezeki dari arah yang sama sekali tidak ia duga. Suatu hari, ketika Bu Marfuah sedang menyiapkan dagangan di rumahnya, seorang pria parubaya menepuk bahunya. Pria itu adalah Pak Hadi, tetangga lama yang lama tak bersua. "Bu, saya punya kenalan di pabrik pengolahan ikan di pelabuhan. Mereka sedang cari pemasok telur asin. Tertarik coba? Bisa jadi rejeki baru," katanya. Awalnya Bu Marfuah ragu. Pabrik besar? Bagaimana mungkin ia bisa memasok dengan skala besar? Tapi semangat dan doa yang terus ia jaga membuatnya memberanikan diri. Dalam beberapa minggu berikutnya, ia belajar berkomunikasi dengan pengusaha, mengatur pengiriman, dan memperbaiki kualitas telur asin buatannya. Perlahan tapi pasti, pesanan meningkat. Tak hanya itu, seorang pengusaha kecil menawarkan pinjaman modal tanpa bunga untuk membantunya memperluas usaha. Ini berbeda dengan pinjaman koperasi yang dulu membebani. Ia merasa Allah memberi jalan dari arah yang tak pernah terbayangkan. Sementara itu, anaknya, Rashid, berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan hingga lulus. Kini, beban ibu dan anak berkurang secara signifikan. Bu Marfuah tak pernah lupa bersyukur. Setiap pagi, ia baca ulang ayat itu dengan keyakinan dan hati penuh harap. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Rezeki yang datang dari arah yang tak terduga itulah yang membuatnya yakin bahwa berdoa dan bertakwa bukanlah hal yang sia-sia. Kini, hidupnya tidak lagi penuh ketakutan. Ia mulai membangun rumah kecilnya yang sempat terancam disita.
Ia pun membantu tetangga yang sedang kesulitan, membagi berkat yang ia terima. Perjalanan perjuangan belum selesai. Tapi Bu Marfuah telah belajar bahwa kunci dari semua itu adalah kesabaran, doa, dan keyakinan pada janji Allah. Hari-hari berlalu dengan langkah yang lebih ringan bagi Bu Marfuah. Rumah kecilnya di Brebes Timur yang dulu nyaris hilang karena utang kini mulai diperbaiki. Setiap sudutnya mengingatkan pada perjuangan panjang dan anugerah yang datang dari langit. Ia tidak pernah menyangka, dari keterpurukan dan tangisan, doa sederhana yang terkandung dalam ayat 1000 dinar bisa mengubah hidupnya begitu drastis. Bukan hanya soal materi, tapi kedamaian hati yang selama ini ia cari. Setiap pagi sebelum memulai dagangannya, ia selalu mengulang ayat itu dengan keyakinan penuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kini, doa itu bukan sekadar bacaan rutin, tapi menjadi sumber kekuatan yang menuntunnya melewati hari-hari berat. Rashid, anaknya, kini telah menamatkan kuliah dengan predikat memuaskan. Ia bertekad membantu ibunya dan membangun masa depan keluarga. "Ibu, aku bangga sama ibu. Kuat dan tak pernah menyerah," kata Rashid suatu sore, sambil menggenggam tangan ibunya. Bagi Bu Marfuah, itu adalah hadiah terindah. Ia juga tak lupa berbagi. Ketika ada tetangga yang kesulitan, ia ulurkan tangan dengan tulus. "Rezeki ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua," katanya dengan senyum penuh harap. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan hidup ini tidak mudah, tapi ia sudah menemukan kunci yang selama ini ia cari, kesabaran, doa, dan keyakinan kepada Allah. Pesan untuk siapapun yang mendengar kisahnya, jangan pernah menyerah, walau dunia seakan menutup pintu. Karena rezeki bisa datang dari arah yang tak terduga, dan setiap doa yang tulus pasti sampai ke Allah. Jika kamu sedang diuji hari ini, ingatlah ayat 1000 dinar ini. Bacalah, resapilah, dan percayalah bahwa Allah pasti membukakan jalan bagi hambanya yang bersabar dan bertakwa. Dengan suara lirih tapi penuh keyakinan, Bu Marfuah menutup kisahnya. Jangan takut untuk berdoa dan berusaha. Karena hanya dengan itu, kita bisa mengubah takdir kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan amalan yang lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat-Nya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.